aja. Selamat malam Sportmania. Kembali lagi di Sportcast Nusantara TV. Kali ini bersama saya Marco Tampubolon. Untuk sementara saya menggantikan posisi Boy Noya yang jadi atlet lari saat ini di Bali. Tapi formasinya yang lain lengkap, tidak ada berubah. Masih dengan formasi yang sama, masih ditemani Bang Roni Pangemanan, jurnalis senior, analis handal, pundit sepak bola, pokoknya klop semuanya di sini. Ampun Marco, ampun. Panutan saya ini, idola saya. Dan kita hari ini, kita tahu kemarin udah ada Garuda Calling, di mana ada 27 nama yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk dipersiapkan menghadapi 2 laga FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon. Nah, untuk membahas ini lebih jauh, kita akan mengorek, kita akan kupas lagi, kita akan dalami lagi ini skuad ini. Bersama makanya kita undang saat ini Bung Harpa, Haris Pardede. Nah, gimana Bung Harpa? Ini dia nih. Ini jagoannya ini di timnas nih. Karena sampai ada A1-nya gitu. Kalau nggak makanya kita biarin aja dia yang ngomong. Betul. Ya kan? Kita tenang aja. Betul. Kita panjang-panjang. Kan? Kalau nggak lewat Bung Harpa, bukan A1 kan? Ya. Kalau saya A1, jadi A2. Bung Ropan A0 ini. Lebih tajam lagi. A setengah. Betul. Nah, ini ada dua di sini. Pundit kita ada 2 analis sepak bola kita. Kita akan bicara soal timnas dan kita gas nih timnas ini. Karena kita mau kupas dulu nih gimana kira-kira kekuatan 27 pemain ini untuk menghadapi Kuwait dan Lebanon. Nah, Bang Ropan, kira-kira pertama-tama nih, catatan Bang Ropan dulu dari 27 nama ini. Apa yang bisa Bang Ropan ambil nih catatan? Iya, yang pertama tentunya sayang memang kita tanpa Ole Romani. Yes. Itu yang paling yang ditunggu banyak orang. Betul. Itu. Dan sangat disayangkan dia harus cedera, harus naik meja operasi, dan akhirnya tidak ada di antara 27 pemain itu kan. Dan kedua, catatan adalah tidak dipanggilnya Arhan dan Asnawi. Padahal kalau bicara Arhan kan lagi bagus juga sebenarnya di Bangkok United, reguler bagus, tapi tidak ada. Cuma masalahnya, kalaupun Arhan datang, itu nggak ada gunanya. Dia berada di posisi bek kiri, terlalu menumpuk di sana kan, dan pasti dia tidak akan bermain. Tidak mungkin menggantikan Calvin Verdong, ada Dean James, ada Sain Patinama. Itu saya pikir yang menjadi pertimbangkan oleh Patrick Kluivert tidak memanggil dia. Asnawi juga kan tadinya diharapkan, tapi tidak bisa bermain. Mungkin di sana ada Sandy Walsh, ada Kevin Dix, sehingga agak sulit ya. Persaingannya cukup sulit sekali. Tapi memang banyak, kalau bisa dilihat, banyak juga netizen, penggemar sepak bola kita mengharapkan ya kalau bisa ya dari banyak yang dari sana, dari luar. Dan catatan yang terakhir buat saya sebelum Bang Harpa akan ambil alih pembicaraan pada hari ini, malam ini adalah di antara semua pemain itu kan ada 15 abroad, 11 Liga Super. Ada 1 pemain yang luar biasa. Tom Haye yang tanpa klub. Itu menjadi catatan penting yang akan nantinya saya lemparkan ke Harpa. Bagaimana dia bisa melihat dengan Tom Haye gelandang elegan kita. Ini anomali sebenarnya. Itu dia. Pemain yang direkrut tapi belum punya klub. Nah, yang menarik juga sebenarnya dari 27 nama ini nggak ada muka baru sama sekali. Semuanya udah punya cap. Nggak ada ya. Kalau dulu kita kenal ada Malik Rizaldi, terus ada Septian juga. Muncul Beckham. Nah, hari ini di 27 ini sama sekali nggak ada wajah. Saya pikir Harpa, Bos. Saya pikir Excel akan muncul kan? Itu dia. Tahu, kan? Tadi saya juga berpikir itu. Gitu ya? Layak juga untuk dicoba lah. Nanti kita akan bahas lini per lini nanti. Lini per lini ya. Makanya saat ini kita persilakan. Persilakan dulu Bung Harpa ini. Gimana catatannya? Dari senior saya juga harus mencetak gol. Kalau saya tadi dipesankan sama Bang Boy, kamu umpan-umpan aja. Umpan. Ini eksekusi. Yang penting passingnya bagus. Passingnya bagus, bola-bola daerah. Baik. Nah, kalau tadi bicara soal clinical. Nah, ini kan banyak gol-gol kita atau clinical kita juga hasil bangunan serangan dari Tom Haye. Tadi Bung Ropan sudah menyinggung juga soal Tom Haye. Memang ini menarik ya, mungkin salah satu dalam sejarah kita ada pemanggilan pemain tapi tanpa klub. Tanpa klub ya, ini unik ya. Dulu ada kejadian seperti ini waktu dualisme dulu kan. Itu kan anomali ya. Ini sisi lain. Iya betul. Kita South of udah bicara Paul Sodata. Jago-jago banyak. Tapi kita bicara yang sisi lain. Jadi ini menarik nih. Nah, jadi saya lihat ini Tom Haye udah jadi orang Indonesia sekali dia. Artinya last minute. Selalu last minute. Musim lalu juga last minute dapat klub. Bahkan udah lewat menit malah. Setelah udah 1-2 pekan dia udah baru dapat Almer City kan? Almer City. Setelah sebelumnya sempat digadang-gadang mau ke Como. Betul. Almer City. Nah, sekarang pun demikian. Setelah
transfer bulan awal September. Ya 1-2 September lah. Kan 31 kalau nggak salah jatuhnya hari Sabtu. Iya. Jadi sekitar semingguan lagi lah. Semingguan lagi. Jadi sampai dapat nanti hari kerja minggu berikutnya. Nah, meskipun informasi terakhir dari agennya mengatakan ada kemungkinan dia ke Bangkok United maupun Persib. Ya, ini yang perlu ditanyakan. Tapi belum ya, baru negosiasi. Ini masih rumor. Masih rumor. Tapi agen. Tapi ini ada screenshotnya. Ada screenshotnya. Nah, berarti kan udah Nah, cuman kan banyak pertimbangan tentu kan, mungkin soal gaji, soal mungkin nanti tinggalnya begitu, macam-macam lah. Kita mesti menghargai. Meskipun kalau saya pribadi berharap, boleh dong berharap yang bersangkutan stay di Eropa lah, kalau bisa. Dua tim kalau nggak salah tadi terakhir baca-baca itu apa? Buriram sama Persib Bandung. Bangkok United. Bangkok United. Ya, katanya. Berarti sama Pratama Arhan ya? Iya, Bangkok sama Pratama Arhan. Ketemu pertama. Betul. Jadi ya Liga Thailand memang ya kita harus akui di atas kita lah. Tapi kan nggak beda jauh juga gitu. Dan sebenarnya usia dia kalau menurut saya ya masih prime lah 29-30. 30. Masih bisa 2-3 tahun lagi. Jadi agak sedikit disayangkan. Tapi balik lagi soal Garuda Calling atau Garuda memanggil. Yang menarik juga tadi sudah saya sempat dengar Bung Ropan mengatakan ada 11 pemain lokal. Ini kalau dipresentasikan 40%. Dari Super League. Kita bukan bicara lokal diaspora, enggak. Betul. Yang main, jadi kayak Jordi Amat itu hitungannya Super League. Itu 40%. 40%. Ini kan relatif banyak ya. Ya dibanding era-era sebelumnya. Iya. Di era Sintayong sampai awal Kluivert pun setahu saya ini paling banyak. Malah saya pikir itu 13. Iya. Saya pikir karena ada 1-2 pemain yang kalau Excel masuk atau Septian masuk kan. Malik Rizali masuk kan bisa 13 itu. Betul. Di antara itu kan. Cukup banyak dan saya rasa ini juga bagian dari apresiasi Patrick Kluivert dan timnya untuk menghargai yang memang mampu. Tapi kedua tentu tantangannya nanti tanggal 5 sama tanggal 8. Berapa banyak dari mereka yang akan bermain dan nanti tanggal 8 dan 11 Oktober berapa banyak dari mereka yang akan dipanggil ke Saudi. Ya berarti kan 27 pemain dipanggil masuk daftar susunan pemain biasanya 23 ya. Berarti akan ada sekitar 4 pemain yang nanti nggak masuk DSP. Ya, dan dari 23 itu nanti siapa yang starter? Ya, karena nggak mungkin kiper, karena kiper cuma bawa 3 nih. Betul. Ya, cuman ada Hernando Ari, Nadio, sama Emil Audil. Ya. Nah, tadi menyinggung Tom Hai juga, masih karena sempat disinggung Tom Hai. Menurut Bang Ropan, tanpa klub itu pengaruh nggak sih sebenarnya? Ya pengaruh soal dia kebugaran dia. Terlepas dia harus bisa menjaga kondisi dia kan. Dia harus mungkin pagi lari. Tapi lebih bagus kalau ada klub. Iya. Dia bisa tahu, dia bisa bermain di sana kan, makanya jam bermain itu kan dia dapatkan. Paling tidak percaya diri juga kan. Kalau dia tidak ada klub dia cuma harus latihan terus. Beda kalau sendiri ya. Beda. Walaupun dia punya pelatih khusus, pelatih fisik, tapi lebih baik kalau dia dalam satu klub. Itu kan sudah terjadwal dengan baik. Latihannya kapan, pagi, sore atau malam kan. Dia tertata dengan baik. Untuk mau gymnya bagaimana. Jadi dia bisa lihat, dia bisa bermain. Ya terserah bermain 30 menit, tapi kan dia bisa ukur di situ. Iya, tapi ngomong kita harus dorong Tom Hai untuk segera dapat klub. Karena apa? Kalau dia nggak dapat klub, jadi podcaster bahaya gitu. Nah, kalau Marco dorong dia jatuh, jangan dorong. Ya. Harus disemangati. Kita harus semangatin dia dapat klub. Kalau nggak dia jadi podcaster kita lewat podcast. Iya. Dan gini juga ya. Kenapa ini tadi relate? Saya selalu menerima umpan dari Bung Ropan nih. Karena tadi bicarakan bagaimana Tom Hai itu penting dapat klub. Kenapa? Kebugaran. Tadi kata pertama yang muncul ada kebugaran. Kenapa? Karena tantangan ini ada 3 red flag untuk kita nanti main di Saudi. Pertama, tentu cuaca kita semua tahu di sana panas Oktober. Tapi ada kontradiktifnya, di saat yang sama para pemain Saudi ini banyak yang bermain di liga lokal. Jadi mereka udah aklimatisasi udah aman tuh. Udah aman. Udah aman. Mereka udah berbulan-bulan main di tempat mereka sendiri. Cuaca udah nggak ada isu. Kita masih harus aklimatisasi juga. Dan yang ketiga, sebagian kita sepakat backbone kita adalah pemain diaspora yang main di Eropa. Oktober itu udah dingin, Marco. Artinya dia akan datang ke Saudi yang mungkin di sana udah 8 derajat, di situ 35. Wah, ini jadi aklimatisasinya akan lebih susah lagi. Betul. Karena dia dari iklim dingin ke iklim yang memang kita lanjutlah panas gitu. Dan berarti pilihan untuk tampil di Gelora Bung Tomo ini masuk akal nggak sih sebenarnya? Karena katanya kan sebenarnya untuk aklimatisasi juga. Gitu. Sebenarnya kalau saya boleh berpendapat ya, menurut saya harusnya away aja. Harusnya away, bahkan ya ke Kuwait atau ke UAE terserah. Ya, karena di sana cuacanya udah lebih mirip. Gitu. Dan mentalitasnya yang kedua juga kita tahu kan dalam 2 tahun terakhir kurang lebih kita hanya 1 kali menang away di Midin. Round 2. Oh iya, itu yang menang 3 kan? Nah, menang 3-0. Artinya kalau kita main away, sebenarnya ada 2 isu yang bisa kita coba tes di sana. Mentalitas ketika main away dan juga cuaca yang nanti akan ekstrim. Kita pernah punya pengalaman buruk
berbicara dengan away ini di 2010. Kita cuma kalah 1 kali di final, main di Malaysia 3-0, nggak jadi juara. Jangan sampai kayak gitu juga. Tapi ya kita tentu saja pasti PSSI udah berpikir lah tentang gimana menyesuaikan nanti aklimatisasi cuaca dan segala macam untuk para pemain. Cuman yang menarik juga sebenarnya bahwa away ini juga sangat dibutuhkan pemain karena memang ya itu tadi ya, kita cuma baru menang 1 kali. Kalau di putaran ketiga kita nggak pernah menang. Nggak pernah menang. Hanya di round 2. Kecuali draw kan, lawan Bahrain itu kan 2-2 sama Arab juga. Satu sama. Satu sama gitu. Selebihnya memang kita nggak menang. Iya, berarti memang ya oke lah, kita baru main di Gelora Bung Tomo melawan Kuwait dan Lebanon. Nah, kalau kita bedah lagi per lini nih, kekuatan dari timnas senior U27 nama. Di lini kiper dulu ya. Kiper cuma ada 3 nih. Iya. Tanpa Martin Paes. Martin Paes cedera. Iya. Akhirnya dia udah sounding juga lewat Instagramnya, katakan bahwa cedera. Tapi nggak dikasih tahu nih cederanya apa. Nah, kalau Bang Ropan melihat komposisi 3 kiper ini, gimana? Saya pikir nggak ada masalah ya dengan Martin Paes tidak bisa bermain ya. Masih ada Emil kan. Dan ini kan Garuda Championship Series yang dinamakan ya. 3 negara dan Nadeo juga sama. Hernando kan ada, jadi cocok pas lah untuk bisa dicoba mereka di uji coba ini. Coba yang 2 nanti. Dan pasti Emil kan akan dapat tempat pertama. Pasti Emil dong kan akan bermain. Ya. Mungkin itu tantangannya nanti apakah Patrick Kluivert berani untuk merotasi, gitu. Misalnya apakah misalnya dulu. Ya oke. Karena udah dikode dari tadi. Kita akan kembali sesaat lagi setelah yang satu ini.